Prabu Brawijaya adalah gelar yang digunakan oleh raja-raja terakhir Majapahit, terutama Bre Kertabumi. Ia naik tahta pada pertengahan abad ke-15 dan dikenal sebagai pemimpin Majapahit menjelang keruntuhannya. Masa pemerintahannya ditandai oleh kemunduran kekuasaan Majapahit, baik dari segi militer, ekonomi, maupun politik. Majapahit saat itu mengalami disintegrasi. Banyak daerah taklukan memisahkan diri, perdagangan dikuasai pihak luar, dan munculnya kekuatan-kekuatan baru di pesisir, terutama di wilayah utara Jawa. Di sisi lain, dakwah Islam mulai berkembang pesat lewat peran para wali, terutama di wilayah Demak, Gresik, Tuban, dan Cirebon. Raden Patah, tokoh sentral di masa ini, dikenal sebagai anak Prabu Brawijaya dari seorang perempuan keturunan Tionghoa yang telah masuk Islam. Ia diasuh oleh Sunan Ampel dan kemudian diberi kekuasaan di Demak. Posisi Raden Patah makin kuat karena ia mendapat dukungan dari jaringan ulama dan pedagang Muslim. Pada tahun 1478, konflik antara Bre Kertabumi dan kelompok Raden Patah memuncak. Dalam tradisi Babat, disebutkan bahwa Raden Patah mengirim pasukan menyerang pusat Majapahit di Trowulan. Serangan ini berhasil menumbangkan kekuasaan Bre Kertabumi. Sejak saat itu, Majapahit kehilangan statusnya sebagai pusat kekuasaan utama di Jawa. Namun, tidak semua wilayah Majapahit langsung jatuh. Di Kediri, Daha, Girindrawardana mengklaim sebagai raja penerus Majapahit dan menyebut dirinya Brawijaya VI, tapi kekuasaannya terbatas. Sementara itu, Kesultanan Demak berkembang cepat sebagai kekuatan Islam pertama di Jawa. Raden Patah diakui sebagai sultan dan dibantu oleh para wali sebagai penasihat kerajaan. Demak berkembang sebagai pusat pemerintahan, keagamaan, dan perdagangan. Banyak pelabuhan dan kota pesisir secara sukarela bergabung ke dalam kekuasaan Demak. Sultan Trenggana, penerus Raden Patah, memperluas wilayah kekuasaan ke Jawa Timur dan menundukkan sisa-sisa pengaruh Majapahit, termasuk Kediri. Tahun 1527 dianggap sebagai akhir resmi Majapahit, ketika pasukan Demak berhasil mengalahkan Prabu Udara, raja sisa Majapahit di Kediri. Dengan itu, struktur kekuasaan Majapahit lenyap, digantikan oleh Kesultanan Demak. Namun, warisan Majapahit tidak hilang. Banyak nilai, sistem birokrasi, dan kebudayaan diserap ke dalam kekuasaan baru. Para penguasa Islam Jawa justru menggunakan nama Prabu Brawijaya untuk mengaitkan diri mereka dengan kebesaran Majapahit. Prabu Brawijaya menjadi simbol kontinuitas politik dan budaya. Nama ini digunakan dalam silsilah Raja Demak, Pajang, dan Mataram. Bahkan Panembahan Senopati dan Sultan Agung mengklaim garis keturunan dari Brawijaya. Cerita tentang Prabu Brawijaya tidak hanya hidup dalam sejarah resmi, tetapi juga dalam babat, tradisi lisan, dan kepercayaan masyarakat. Ia digambarkan sebagai raja bijaksana yang akhirnya moksa atau menghilang secara gaib ke Gunung Lawu. Di sana, ia diyakini tinggal dalam dunia spiritual. Gunung Lawu menjadi tempat ziarah penting bagi masyarakat Jawa. Sosok Brawijaya menjadi penting dalam membentuk narasi bahwa Islam masuk ke Jawa dengan damai dan mendapat restu dari penguasa lama. Dalam cerita-cerita rakyat, Brawijaya sering digambarkan sebagai raja yang menerima dakwah para wali. Bahkan disebut masuk Islam menjelang akhir hayatnya. Namun, tidak ada bukti tertulis resmi yang mendukung cerita ini. Setelah keruntuhan Majapahit, muncul perdebatan di kalangan sejarawan tentang siapa sebenarnya raja terakhir Majapahit. Secara politik, Bre Kertabumi dianggap sebagai raja terakhir yang memerintah dari pusat Majapahit di Trowulan. Tapi secara administratif, Girindrawardana yang memerintah dari Kediri juga mengklaim sebagai penerus Majapahit. Girindrawardana mengambil gelar Brawijaya VI dan menjalankan pemerintahan sisa-sisa Majapahit dari pedalaman. Namun, ia tidak mampu mengembalikan kejayaan Majapahit. Sementara itu, Kesultanan Demak terus menguat dan menyatukan wilayah-wilayah pesisir. Dalam praktiknya, Demak menjadi kekuatan baru yang secara de facto menggantikan Majapahit. Narasi tentang Prabu Brawijaya menjadi alat penting legitimasi. Para raja Islam Jawa menyatakan diri sebagai keturunan Brawijaya. Raden Patah disebut sebagai anak Brawijaya, Panembahan Senopati sebagai cucu lewat Batara Katong, dan Sultan Agung sebagai penerus garis Mataram yang berasal dari Majapahit. Nama Brawijaya tetap digunakan dalam berbagai bentuk, termasuk dalam nama tempat,
institusi, dan gelar budaya. Dalam kepercayaan tradisional, Brawijaya adalah figur yang tidak wafat, melainkan moksa di Gunung Lawu. Gunung ini menjadi pusat spiritualitas masyarakat Jawa dengan situs-situs seperti Candi Sukuh dan Candi Ceto yang masih digunakan untuk ritual. Banyak yang melakukan ziarah untuk menyambung spiritualitas dengan leluhur agung tersebut. Di sisi lain, para sejarawan modern membedakan antara fakta dan simbol. Nama Brawijaya tidak banyak disebut dalam prasasti resmi. Nama itu lebih dikenal dari babat dan cerita rakyat. Maka ada perbedaan antara Bre Kertabumi sebagai tokoh sejarah dan Prabu Brawijaya sebagai tokoh simbolik yang melintasi zaman. Meski begitu, warisan Brawijaya tetap kuat. Dalam seni tradisional seperti wayang dan tembang, Brawijaya muncul sebagai Raja Agung. Dalam budaya Kejawen, ia adalah sosok yang menyatukan masa lalu dan masa depan. Ia menjadi lambang perpaduan antara Hindu-Buddha dan Islam. Dalam hal ini, Brawijaya bukan hanya tokoh sejarah, tetapi juga jembatan peradaban. Setelah Demak, warisan Brawijaya tetap hidup di Pajang dan Mataram. Panembahan Senopati menegaskan legitimasinya melalui garis keturunan dari Brawijaya. Sultan Agung bahkan menganggap dirinya sebagai penjelmaan nilai-nilai kerajaan lama yang disucikan. Ini menunjukkan bagaimana narasi Brawijaya digunakan untuk membangun kekuasaan Islam Jawa dengan fondasi lokal yang kuat. Di Bali, pengaruh Majapahit dan Brawijaya tetap lestari. Setelah kejatuhan Majapahit, banyak seniman dan pemuka agama berpindah ke Bali. Tradisi hukum, upacara, dan seni yang berkembang di sana mengakar pada budaya Majapahit. Dalam banyak sumber lokal, Brawijaya dipandang sebagai tokoh suci, bahkan sebagai leluhur para raja Bali. Seiring waktu, Brawijaya menjadi tokoh yang hidup dalam dua dunia, dunia sejarah dan dunia budaya. Ia adalah simbol kejayaan Majapahit, tapi juga menjadi sarana legitimasi bagi kerajaan Islam. Ia adalah figur transisi dari masa klasik ke masa Islam. Dalam ingatan masyarakat Jawa, ia tetap hadir sebagai pengingat bahwa perubahan bisa terjadi tanpa kehilangan jati diri. Kesimpulannya, Prabu Brawijaya adalah sosok penting dalam sejarah Jawa. Ia bukan hanya raja terakhir dari kerajaan besar, tetapi juga simbol dari kelanjutan budaya, kekuasaan, dan spiritualitas. Dari Majapahit ke Demak, dari Hindu ke Islam, dari sejarah ke kepercayaan rakyat, nama Brawijaya tetap hidup, melampaui zaman.